Perkenalkan, nama saya Gary Christian Jeremy dengan NIM 1324013. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu eklesiologi, itu memahami gereja dalam perspektif Kristen. Eklesiologi yaitu cabang teologi yang mempelajari gereja, merupakan hal fundamental dalam pemahaman iman Kristen. Kajian ini menyelidiki hakikat gereja, perannya, dan hubungannya dengan Allah dan dunia. Melalui pemahaman eklesiologi yang komprehensif, kita dapat menggali lebih dalam arti keberadaan dan tujuan gereja di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Studi ini akan menjelajahi berbagai aspek penting dari eklesiologi, mulai dari definisi hingga tantangan kontemporer yang dihadapi gereja. Definisi eklesiologi itu gereja sebagai tubuh Kristus. Yang pertama ada tiga. Yang pertama ada tubuh Kristus. Gereja sering digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan setiap orang percaya adalah anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua ada umat Allah. Gereja juga merupakan umat Allah yang terpilih, dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebenarannya di dunia. Ini merupakan panggilan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Lalu yang ketiga ada keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, gereja dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan pertumbuhan rohani. Hubungan antara anggota didasarkan pada persaudaraan dan saling mengasihi. Dasar Alkitab eklesiologi. Yang pertama ada Matius 16 ayat 18. Yang isinya ayat ini menyinggung janji Yesus untuk membangun gerejanya di atas batu karang. Petrus dan gerbang neraka tidak akan mampu mengalahkannya. Lalu yang kedua ada Efesus 1 ayat 2 sampai 23. Ayat ini menggambarkan Kristus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuh Kristus, di mana setiap anggota saling terhubung dan bekerja sama. Ya, selanjutnya ada tujuan gereja, membangun kerajaan Allah di bumi. Yang pertama ada pewartaan Injil, yaitu menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Yang kedua ada pemuritan, itu membina dan mendidik orang percaya untuk bertumbuh dalam iman dan karakter Kristen. Yang ketiga ada pelayanan, sebagai melayani sesama dengan kasih dan belas kasihan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Yang keempat, transformasi sosial, membawa dampak positif bagi masyarakat melalui aksi nyata yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Selanjutnya ada fungsi gereja, yaitu pemberitaan Injil, persekutuan, dan ibadah. Pemberitaan Injil yaitu menyebarkan firman Tuhan dan memberitakan kabar baik keselamatan melalui berbagai metode seperti khotbah, seminar, dan pelayanan. Lalu yang kedua ada persekutuan, menciptakan hubungan yang erat dan saling mengasihi antara anggota gereja melalui ibadah, kelompok kecil, dan kegiatan sosial. Lalu yang ketiga ada ibadah, yaitu menyembah Allah melalui pujian, doa, dan pendalaman firman Tuhan dalam suasana yang khusyuk dan penuh sukacita. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam gereja, yang itu gembala, penatua, diaken. Jabatan fungsi. Gembala itu memimpin jemaat secara rohani dan memimpin ibadah. Penatua itu memberikan bimbingan dan nasihat rohani serta mengawasi jemaat. Diaken itu melayani jemaat secara praktis dan membantu dalam berbagai kegiatan gereja. Selanjutnya ada gereja sebagai persekutuan orang percaya, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Yang pertama itu tubuh tunggal. Itu gejala ada satu tubuh dengan banyak anggota yang berbeda-beda tetapi saling membutuhkan. Lalu yang kedua ada keragaman karunia. Setiap anggota memiliki karunia dan talenta yang berbeda untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Lalu yang ketiga ada saling ketergantungan, yaitu keberhasilan gereja bergantung pada kerjasama dan saling mendukung antar anggota. Selanjutnya ada pertumbuhan gereja dan murid-murid baru, itu Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Yang pertama ada pertumbuhan
anggota. Pertambahan anggota baru melalui pertobatan dan pemuritan. Yang kedua ada pembagian harta, menunjukkan kepedulian dan persekutuan melalui berbagai sumber daya. Lalu yang ketiga doa bersama, kekuatan doa bersama dalam membangun persekutuan dan kekuatan rohani. Lalu ada yang keempat yaitu ajaran firman Tuhan, pendalaman firman Tuhan dalam membangun iman yang teguh. Selanjutnya, tantangan gereja masa kini itu menjawab kebutuhan zaman. Sekularisasi yaitu meningkatnya pengaruh budaya sekuler yang menggeser nilai-nilai Kristen. Pluralisme itu keberagaman keyakinan dan pandangan hidup dalam masyarakat. Teknologi yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan gereja. Lalu yang keempat ada keadilan sosial, tanggung jawab gereja untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Lalu di slide yang terakhir ada penutup, itu gereja harapan bagi dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus memiliki peran penting dalam membawa harapan dan perubahan bagi dunia. Dengan memahami eklesiologi yang benar, gereja dapat menjalankan fungsi dan tujuannya untuk memberitakan Injil, membangun persekutuan, dan melayani dunia dengan kasih dan kebenaran. Meskipun tantangan besar dihadapi, gereja tetap menjadi harapan bagi dunia untuk membawa terang di tengah kegelapan. Sekian dari saya presentasi tentang eklesiologi.